ayat 185. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah menegaskan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk yang membedakan antara hak dan yang batil. Mulianya bulan Ramadan karena pada bulan Ramadan itulah Allah turunkan Al-Quran. Mulianya malam Lailatul Qadar yang dia lebih baik dari 1000 bulan, karena pada malam itu Al-Quran pertama sekali diturunkan. Begitu agungnya Al-Quran, dan Allah menegaskan bahwa Allah turunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk kepada manusia, dan penjelasan-penjelasan petunjuk yang membedakan antara hak dan yang batil. Pertanyaan kita, siapakah yang memiliki hati yang sombong, yang mampu mengabaikan petunjuk Allah? Padahal Allah begitu sayang kepada kita. Siapakah yang mempunyai hati begitu angkuh, yang mampu mengabaikan petunjuk yang Allah berikan? Hanya hati-hati yang keras yang tidak mau membaca petunjuk itu sendiri. Al-Quran itu bermakna baca. Membaca saja kita memiliki pahala, apalagi kita merenungkan kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah sidang jamaah Isya, Tarawih dan Witir yang dirahmati Allah pada bulan suci Ramadan ini dan bulan-bulan nanti di luar bulan suci Ramadan, kita kembali kepada Al-Quran. Jangan kita keraskan hati kita, kita pahami petunjuk itu, sehingga kita selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Kalau kita ingin mengabaikan petunjuk, pertanyaannya, siapa yang rugi? Apakah Allah yang rugi atau kita sendiri? Coba kita analogkan dengan rambu-rambu lalu lintas, petunjuk yang diberikan untuk lalu lintas. Ketika ada lampu merah, kalau kita mengabaikan lampu merah, kita menabrak lampu merah, siapa yang rugi? Bukankah kita yang akan rugi? Kalau kita tidak mematuhi lampu merah, pasti cepat atau tidak kecelakaan biasanya akan menghantam kita. Oleh sebab itu, mari kita patuhi rambu-rambu petunjuk tadi. Apalagi Allah sudah menciptakan kita. Allah begitu kasih kepada kita. Setelah Allah menciptakan kita, maka Allah memberi petunjuk kepada kita supaya kita selamat. Selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Tetapi sayangnya, berapa banyak di antara kita yang open dengan Al-Quran? Berapa banyak yang hidup kita sehari-hari selalu membaca Al-Quran, selalu bersama Al-Quran? Kadang-kadang kita lebih khawatir tidak membaca WA ketika kita tidak membaca Al-Quran. Padahal
Al-Quran ini dijamin oleh Allah, petunjuk yang menjamin keselamatan kita hidup di dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpegang kepada dua hal, maka dia selamat selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Apa yang dua hal itu? Adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Sidang jamaah Isya, Tarawih, Witir yang dirahmati Allah. Karena itu dalam surah Al-Baqarah ayat 38 Allah berfirman, Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kembali kita coba merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah kita betul-betul mengikuti petunjuk yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad kepada kita, sehingga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat? Berapa jam tiap hari kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar? Berapa jam tiap hari kita merenung isi-isi Al-Quran, sehingga dengan renungan itulah kita bisa memperoleh hidayah dari Allah untuk hidup selamat di dunia dan di akhirat. Berapa jam yang kita habiskan untuk itu? Sementara kita ada yang berumur sudah 30, ada yang berumur sudah 50, ada yang berumur malah di atas 60. Pertanyaan berikutnya, kalau Allah memberitahukan kepada kita bahwa 2 minggu lagi kita akan dipanggil oleh Allah, apa yang kita siapkan? Sudahkah kita memahami segala petunjuk Allah? Sudahkah kita berbuat sesuatu sesuai dengan petunjuk Allah sehingga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat? Maka dalam surah Al-Isra ayat 15 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yudhillu 'alaiha. Kata Allah, barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sungguh dia sesat bagi kerugian dirinya sendiri. Jadi Allah sudah menurunkan Al-Quran. Kita boleh memilih apakah kita akan mengikuti petunjuk, kita membaca, mengikuti petunjuk. Kalau kita ikuti, kata Allah tadi, kalau kita berbuat sesuai dengan hidayah Allah, dengan petunjuk Allah, sesungguhnya kita berbuat untuk keselamatan kita sendiri, bukan untuk orang lain. Tetapi kalau kita tinggalkan itu, maka sesungguhnya kesesatan itu kerugian bagi kita sendiri. Sidang jamaah Isya, Tarawih, dan Witir yang dirahmati Allah, Al-Quran ini petunjuk yang begitu lengkap, rahmatan lil alamin. Innahu laqur'anun karim, kata Allah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang amat agung, lengkap sekali dia. Tidak hanya berisi tentang ibadah, tapi juga dalam Al-Quran ini berisi segala sesuatu tentang fenomena-fenomena alam, gejala-gejala sosial, semua lengkap Allah lukiskan dalam Al-Quran.
Hal ini dapat kita simak dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ini merupakan ayat yang Allah menggabungkan antara pentingnya kita berzikir dan berfikir. Kata Allah, Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab, dan pergantian siang dan malam, sesungguhnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir, pada ahli fikir. Siapa ahli fikir itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang mengingat Allah ketika dia duduk, ketika dia berdiri, ketika dia duduk, dan ketika dia berbaring. Dan dia mengingat Allah, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dari pemikiran itulah baru kemudian keluar, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada satupun yang Engkau ciptakan ini sia-sia. Subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci Engkau ya Allah, dan lindungilah kami daripada azab neraka. Sidang jamaah Isya Tarawih Witir yang dirahmati Allah, bahwa pada ayat ini Allah mendahulukan zikir dan berfikir. Gabungan kedua inilah yang menghantarkan manusia ini selamat di dunia dan selamat di akhirat. Fenomena yang kita lihat sering sekali, ada terpolarisasi antara dua golongan manusia. Ada kita lihat cendekiawan yang begitu kuat dia berfikir tentang fenomena-fenomena alam, tapi dia meninggalkan zikir, sehingga banyak sekali ahli-ahli dan pakar-pakar di bidangnya pada akhirnya dia tersesat dan dia tidak mengakui keberadaan Tuhan. Padahal suka tidak suka, senang tidak senang, pada akhirnya kita akan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga golongan manusia yang dia rajin berzikir kepada Allah, tetapi dia tidak imbangi dengan kekuatan fikir, sehingga kelemahannya adalah banyak sekali petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran tidak bisa dinikmati, tidak bisa dimaknai, sehingga petunjuk itu akan tidak mampu menghantarkan dia untuk berfikir, menterjemahkan dengan baik, sehingga dia menjadi rahmatan lil alamin. Kita contohkan betapa hebatnya dahulu ada Ibnu Sina, ahli-ahli fikir dalam dunia muslim, tetapi mereka juga penghafal Al-Quran. Oleh sebab itu, marilah kita kembali kepada Al-Quran. Mari kita didik anak-anak kita menjadi ahli fikir, ahli zikir. Di sinilah keseimbangan dalam ayat inilah Allah menginginkan hamba-hamba pilihannya, hamba-hamba yang mampu
menyeimbangkan antara zikir dan fikir. Inilah yang kita harapkan generasi Aceh ke depan. Generasi yang mampu memperkuat zikir sekaligus juga memperkuat fikir, sehingga generasi kita betul-betul menjadi generasi rahmatan lil alamin yang mampu membangun bangsa ini selamat di dunia dan selamat di akhirat. Terakhir, sidang jamaah Isya Tarawih Witir yang dirahmati Allah. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang Allah pertama sekali menurunkan Al-Quran. Marilah kesempatan bulan Ramadan ini kita gunakan. Kita gunakan kembali untuk mendidik diri kita, mendidik keluarga kita, mendidik lingkungan kita dekat dan bersama Al-Quran. Mari kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mari kita merenungkan isi-isi Al-Quran. Kita kembangkan majelis-majelis untuk berfikir tentang Al-Quran. Dan kemudian marilah kita menerapkan Al-Quran, petunjuk Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan inilah kita akan selamat hidup di dunia dan hidup di akhirat. Dan akan menghadirkan generasi yang rahmatan lil alamin, yang seimbang antara zikir dan fikir. Demikianlah, mudah-mudahan renungan yang singkat ini ada manfaatnya. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum.